Halo semuanya, selamat datang di podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra, sebuah ruang bincang inspiratif yang menghadirkan mahasiswa berprestasi. Melalui episode ini, kami ingin menunjukkan bahwa prestasi itu bukan hanya tentang penghargaan semata, tetapi tentang proses, konsisten, dan semangat untuk selalu bertumbuh. Saya, Francisca Yunita Marbun, akan menemani kalian pada episode kali ini. Jujur saja, episode kali ini lebih menarik, karena kita kedatangan tamu yang sangat berprestasi. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Saudara Muhammad Hidayah Sempurna. Halo Kak. Halo, apa kabar Pak hari ini? Baik Kak, gimana kabarnya? Tuhan baik. Beliau pernah menjadi Leader Global Award edisi pertama dan kedua, perwakilan Universitas Samudra dan Temu Nasional Mahasiswa Kuliah di Jakarta, peserta program pembinaan mahasiswa wirausaha Universitas Samudra 2024, dan juara 3 mahasiswa berprestasi Universitas Samudra. Nah, jadi sekarang kita akan ngobrol nih Bang, tentang perjalanan Abang, jatuh bangunnya Abang, atau hal-hal yang mungkin banyak orang nggak tahu nih, sampai Abang mencapai prestasi Abang yang sekarang udah banyak orang tahu. Siapa ya Bang? Boleh Kak. Tapi sebelum kita gali satu persatu nih tentang prestasi Abang, boleh ceritakan sedikit Bang, motivasi Abang apa sih, atau yang awal Abang aktif atau ikut serta dalam kegiatan di luar kampus? Kalau saya cerita sedikit ya, saya lebih nanti dari pengalaman waktu SMA dulu. Jadi di waktu SMA dulu bisa dibilang saya ada siswa umumnya. Saya karena lebih baik santai ya siswa, ya nggak mau ngapain atau ya terkenal lah sama ini ya. Karena kan di waktu SMA dulu saya punya teman-teman yang sangat luar biasa, bahkan kayak kemampuan dari segi berpikir atau apa tuh di atas saya semua. Jadi kayak saya terlalu nyaman lah dengan itu, kayak juga ada teman kalau sampai mau ngerjain apa, mungkin lah dia kan lebih bagus lah daripada saya. Jadi ya udahlah, saya kayak jadi siswa yang kayak nyantai aja. Jadi di waktu masuk perkuliahan ini saya nggak berpikir nggak mau lah kayak waktu SMA dulu ya, baik malas-malas lagi. Ini karena lah waktu saatnya kita buktiin kalau kita juga bisa bersaing, bahkan kita bisa lebih hebat dari orang lain. Berarti aku waktu SMA jadi siswa yang kurang aktif ya Bang? Bisa dibilang seperti itu ya, karena saya masih muda lah waktu SMA itu. Oke. Saya mau bahas hal yang bikin saya penasaran nih. Kan 2 kali ini jadi panelis di acara Leader Global Award. Jadi ceritain dong Bang, waktu itu Abang angkat rank apa? Itu kan saya mengikuti sampai 2 edisi dari lomba Leader Global Award itu. Untuk edisi tahun pertama itu saya bersama tim membuat suatu sensor alarm, yang dimana alarm itu ketika bangunan gedung itu akan mengalami keruntuhan ataupun kemiringan sampai berapa waktu itu 15 detik, nanti sensor itu akan berbunyi, yang dimana sensor itu akan masuk ke data dari komputer yang sudah dikaitkan dengan sensor itu tadi, yang nantinya akan memberikan sinyal alarm yang bisa untuk memberi ataupun memperingati orang-orang yang berada di gedung. Tapi kami saat itu menawarkan suatu konsep ya Kak. Untuk di edisi yang kedua itu kami membuat suatu media edukasi berupa game kartu, yang dimana di game kartu itu kami menawarkan edukasi dari 4 bencana, yaitu ada bencana banjir, longsor, gempa, dan juga gunung meletus. Yang dimana dalam itu kami memberikan kayak dari segi edukasinya itu pertama ciri-ciri bencana alam,
Ya, habis itu mitigasi dan penanggulangan juga. Tak hanya dalam suatu game kampus saya, kami juga membuat suatu game berbentuk VR dari VR langsung Kak. Itu kami bekerja sama dari pihak universitas dan juga kami membuat sudah game itu dalam bentuk aplikasi. Jadi Bang, untuk di edisi pertama tadi untuk membuat sensor ya, Ya. itu ide dari siapa sih Bang? Kebetulan itu jadi memang kami dibantu banyak oleh dosen pembimbing kami Pak Akal. Jadi kami di situ sharing-sharing dan juga saling bertukar pikiran lah antara kami dan dosen pembimbing kami Pak Akal Fajri. Beliau sangat banyak membantu kami mau di edisi pertama maupun di edisi kedua, karena berhubungan di edisi kedua pun beliau yang menjadi dosen pembimbing kami. Jadi ketika kompetisi itu berlangsung, kan ada dua edisi pertama dan kedua. Abang sebagai apa di anggota di tim tersebut? Untuk edisi pertama itu kebetulan saya dipercayai untuk jadi ketua tim Kak. Tapi untuk di edisi pertama sebagai ketua, untuk edisi kedua tuh kebetulan saya hanya menjadi anggota dikarenakan anggotanya itu sama seperti edisi pertama. Jadi saya gantilah perannya. Jadi abang kan mengikuti sampai edisi kedua ini, pasti nggak gampang kan Bang? Oh, lumayan sulit Kak, karena menjadi tantangan sendiri Bang. Emang apa aja sih Bang tantangannya? Lebih ke manajemen waktu dan mood dalam pengerjaan sih Kak. Kalau dari segi manajemen waktu itu kan untuk edisi pertama kan kami waktu pengerjaannya itu sama dengan waktu terbagi dengan waktu perkuliahan itu kan. Jadi kami harus mengerjakan tugas dan juga mengerjakan proyek dari pembantu tadi kan. Jadi lumayan lah menguras energi itu tadi. Untuk moodnya sendiri yang mungkin kita kayak ngalamin hal buruk ataupun kayak lagi capek lah, jadi kan kayak kayak ada lah bawahnya tunggu dapat lagi gitu ya, semangat lagi. Tapi walaupun mudah nih misalnya, tapi nggak pernah terpikir untuk menyerah kan Bang? Tentu tidak lah, karena kan kita melihat ke belakang kayak udah jauh lah di perjuangannya, dan sejauh ini masa kita nyerah gitu bersama tim gitu kan. Jadi selama proses menuju final ini Bang, pasti abang banyak ketemu sama peserta lain dong dengan berbagai latar belakang. Jadi apa sih yang abang pelajari tentang ketika abang bertemu dengan peserta lain, berinteraksi dengan peserta lain gitu? Di sana ya kami ataupun saya juga kayak dapat banyak hal baru lah kan. Karena yang tidak tahu yang lolos finalis itu kan pasti mahasiswa yang udah lolos seleksi tahap-tahap, pasti mereka yang hebat-hebat lah kan sebenarnya. Jika di sana pasti kita menerima hal baru seperti tak tahu lah bagaimana kampus mereka dalam sistem belajar mengajarnya ataupun kualitas dari mahasiswa itu tadi yang ada di universitas mereka. Dan juga kami juga sering tukar pikiran lah seperti apa kayak kehidupan ini gitu kan. Kemudian kalau dari segi ini kami juga belajar kayak bahasa-bahasa dari daerah mereka. Kami juga mengajari mereka juga kayak budaya Aceh nih sebenarnya pada mahasiswa yang di luar Aceh kan. Karena di edisi pertama kemarin kebetulan cukup banyak lah yang lolos itu dari mahasiswa Pulau Sumatera tadi kan. Nanti dari kompetisi ini banyak dapat kenalan ya Bang? Oh lumayan Kak. Ada kami kenal dari Universitas Gadjah Mada, dan itu di edisi kedua kan ketemu lagi dengan mereka Kak. Dapat BS Kak? Bijinya Kak. Bijinya doang. Beralih dari Yuder Global Award, abang juga mendapatkan kesempatan jadi perwakilan kampus di Temu Nasional Mahasiswa kuliah ya Pak? Ya betul sekali.
Nah, pasti seru banget dong. Seru banget karena ketemu orang-orang baru lah Kak, dan juga orang yang baik juga. Dan ketemu di udah banyak kenalan di kompetisi global itu kan pergi ke Jakarta lagi loh. Alhamdulillah rezeki lah. Jadi bisa diceritain dikit nggak Bang, gimana proses sampai abang terpilih jadi perwakilan dari kampus kita? Untuk pemilihan mahasiswa yang terpilih itu saya kurang tahu kali Kak, cuman yang setahu saya waktu itu dari pihak biro kemahasiswaan melakukan tahap seleksi pada mahasiswa-mahasiswa yang khususnya menerima KIPKA ya. Jadi di tahap seleksi itu mereka bilang untuk tahap ini itu yang pertama itu dari segi IPK, kemudian dari segi prestasi yang pernah diikuti mahasiswa tadi. Dan alhamdulillah mungkin rezeki saya dipilih dari beberapa mahasiswa yang sudah mereka seleksi dan mungkin rezeki saya dipilih. Jadi setelah abang pergi ke Jakarta nih mengikuti Tamu Nasional Mahasiswa Kuliah, apa sih benefit yang abang dapat dari kegiatan itu? Ya, jelas di sana kan saya bertemu lah dengan para teman-teman baru lah ya. Dan juga beberapa orang-orang hebat. Jadi saya di sana mendapatkan pengalaman baru lah. Kemudian di sana juga dikarenakan teman-teman yang mengikuti acara itu dia rata-rata memang mahasiswa yang berprestasi baik akademik maupun non akademik. Jadi saya tahu kan kayak orang-orang pintar seperti apa, kayak mereka ngelakuin apa ya. Jadi kayak itu menjadi pelajaran hidup saya juga. Bahkan di sana juga kan acaranya itu kayak undang-undang tamu-tamu hebat lah, seperti kakaknya Najwa Shihab. Jadi mereka jadi narasumber juga motivator kepada kami, kayak ngasih lah saran-saran dan berpilihan seperti apa. Jadi bisa melakukan ataupun pedoman lah saya kuliah perkuliahan ini. Nanti bawa bekal ilmu yang baik ya Bang. Alhamdulillah. Terkait mahasiswa penerima kuliah, masih banyak pastinya orang yang mengira atau memandang kalau mahasiswa penerima kuliah itu sebagai penerima bantuan semata. Jadi setelah abang mengikuti kegiatan Tamu Nasional Mahasiswa Kuliah ini, apakah pandangan abang terhadap identitas sebagai mahasiswa penerima kuliah berubah? Untuk pandangan awalnya saya masih awalnya sama seperti pada orang umumnya kayak mahasiswa kita ya ada mahasiswa yang terima bantuan lah kan. Cuman setelah saya mengikuti kegiatan itu ya saya itu sadar lah kalau mahasiswa kita itu bukan hanya mahasiswa yang terima bantuan, tapi juga mahasiswa yang mampu berprestasi dan juga memberikan manfaat pada masyarakat. Waktu kegiatan itu saya juga banyak menerima masukan motivasi yang pengen saya tunjukin kalau mahasiswa kita itu bisa memberikan manfaat pada mungkin teman-teman perkuliahan ataupun juga masyarakat sekitar dengan begitu. Jadi terkait mahasiswa penerima kuliah yang salah sasaran. Kalau itu saya sebenarnya kalau segi penerimaan mahasiswa kita itu kan memang yang kita pemerintah ya. Cuman mungkin adalah cara mahasiswa-mahasiswa yang kayak berbohong lah, kayak mereka itu sebenarnya mampu. Itu untuk teman-teman mungkin gak mampu ya untuk berkuliah dari karena segi ekonominya cukup, janganlah berbohong ataupun mengambil rezeki dikarenakan seperti kita tahu teman-teman kayak orang-orang di luar sana itu pengen berkuliah, cuma dikarenakan kurangnya biaya ataupun ekonomi mereka dari segi keluarga mereka tidak mencukupi sehingga mereka tidak mampu berkuliah teman-teman. Jadi ya saya harap lah pada teman-teman sekalian untuk berbagilah rezeki pada teman-teman yang sekiranya nggak mampu berkuliah, janganlah dia berezekinya teman-teman.
Jadi apakah aku kan penerima kuliah, jadi apakah aku merasa kalau menerima kuliah ini sebagai beban? Apakah saya menerima kuliah jadi harus prestasi, jadi harus gak boleh malas gitu, atau kuliah ini menjadi motivasi buat aku? Untuk saya sendiri, saya merasa kuliah itu sebagai motivasi saya sendiri ya. Karena saya pengen nunjukin kalau saya mampu dengan bantuan yang saya diberikan tadi. Saya pengen membuktiin kalau saya gak nyanyain bantuan yang diberikan ke saya. Saya pengen nunjukin ke orang tua, ke teman-teman bahwa jika yang diberikan kepada saya itu sendiri, saya akan berbudi berupa dengan mungkin segi prestasi ataupun manfaat kepada masyarakat sekitar kita juga. Berarti bisa dibilang abang itu mahasiswa penerima kuliah yang tepat sasaran ya bang ya? Mungkin bisa ya. Beralih dari penerima kuliah, kamu juga mengikuti program pembinaan wirausaha dan kampus ya bang? Ya, benar. Kamu nih, boleh spill dikit nggak bang, usaha yang sedang abang jalani itu tentang apa? Lebih ke manfaat sih gitu ya. Jadi saya bersama tim itu pas kan itu sebenarnya usahanya juga sebagai penelitian kami juga ya kan. Jadi waktu itu kami memasukkan proposal dimana membuat roster itu seperti lubang angin, cuman berbahan dari limbah sawit, abu sawit tadi ya. Berguna juga ya bang? Berguna. Kalau kita melihat riset, limbah itu ya memang bisa lah untuk digunakan dalam biaya konsumsi maupun bahkan bisa juga jadi pakan ternak atau pakan ikan. Berarti banyak fungsinya ya bang? Ya lumayan. Oke. Dari program pembinaan ini, hal apa yang paling mengubah cara pandang abang tentang dunia usaha? Mungkin kalau dulu sebelum tahu kejadian itu kan kita paling berpikir ikuti usaha ya udahlah jalannya, yang penting ada duitnya, pasti gitu jalan. Cuman setelah mengikuti kejadian itu gak hanya kita dengan duit kan, jadi bagaimana kita mengelola duit, harus dukung gimana dari tahap produksinya, bisa nggak diterima dari konsumen ataupun lolos produk yang kami buatnya lolos syarat dari ketentuannya atau tidak gitu kan. Pun kita juga harus paham kayak pasar dari produk kita tawarkan itu tadi kan. Jadi kayak nggak mengalami kerugian dari apa yang kita buat tadi. Jadi dari kegiatan itu kan kami juga adalah pas pembinaan dari apa Universitas Sumedang mengundang beberapa tamu gitu kan. Di situ kami mengikuti beberapa kegiatan di mana mengajari kami bagaimana jadi wirausaha yang sukses gitu, mau dari usaha yang baru ataupun udah berkelanjutan. Jadi kalau misalnya nih, bukan misalnya, mudah-mudahan usahanya berhasil, siapa sih yang pertama yang abang ajak berpartner gitu? Jelas tim saya, karena kami tahu dari mana segi kualitas kami dalam proses pembuatan kita. Karena memang usaha yang kami jalankan jalan sama tim kayak, jadi kan juga jadi bangunnya kan sama mereka, jadi ya walaupun tetap mereka lah yang saya ajak. Tapi dalam anggota tim itu pasti ada satu atau beberapa orang lah yang kadang males-malesan atau rebutan. Jadi gimana sih cara membangkitkan semangat mereka itu? Kalau kita bilang sendiri pun kadang diri sendiri juga ya pasti kan. Sendiri ya. Cuman jadi kita kayak lebih memahami teman lah. Pasti kan ada fasenya mereka pengen istirahat atau mungkin capek lah. Kita nggak tahu kegiatan orang ini habis dalamnya apa, jadi nggak mood. Mungkin dengan supaya mereka mungkin kita kayak nanti mereka main dulu kak, refreshing kita yuk, kita sama-sama kayak buat mengurangi stres ataupun apa. Jadi tiba-tiba kan kawan langsung mau lagi gitu kak. Iya.
Karena mungkin ngajak main aja kan kita sendiri. Oh, BTS. Ya, berarti asik juga ya temenan sama abang. Oke. Ini nih yang paling keren sih kayaknya. Yang gak kalah keren. Abang dinobatkan jadi juara 3 mahasiswa berprestasi di Universitas Samudra di kampus kita. Jadi apa sih menurut abang mahasiswa berprestasi itu? Apakah cuma soal menang dalam perlombaan atau lebih luas lagi? Kalau menurut pribadi saya kayak mahasiswa berprestasi itu bukan hanya sekedar mahasiswa yang memiliki IPK tinggi ataupun menang lomba apapun. Tapi kalau menurut saya pribadi itu mahasiswa berprestasi itu ya mahasiswa yang mampu menunjukkan atau mengeluarkan ekspor diri dia baik dari bidang akademik sama akademik yang dimana mereka tuh mampu mengembangkan potensi diri mereka sendiri kan. Dan juga ya, mahasiswa berprestasi itu juga biasanya memiliki jiwa kepemimpinan dalam suatu tim atau apa. Kalau boleh jujur nih Bang, menurut Abang apa sih faktor yang paling penting dalam meraih prestasi itu? Apakah kemampuan akademik atau jaringan sosial atau manajemen waktu? Atau ada hal lainnya? Kalau menurut saya pribadi mungkinan bisa ada dua hal kayak. Yang pertama itu manajemen waktu. Jadi kalau kita pengen meraih suatu prestasi ataupun meningkatkan kualitas kita, kita harus bisa juga manajemen waktu diri kita sendiri. Kayak gimana kita mendahului kepentingan pribadi kita atau kepentingan yang sedang kita ingin capai, kayak misal kita mengikuti suatu lomba ataupun apa gitu kan, kita harus bisa kayak ngebagi waktu kita bagaimana menjalani suatu kegiatan kita sehari-hari, diimbangi juga dengan kegiatan yang pengen kita ikuti gitu kan. Jadi kita harus bisa manajemen waktu diri kita sendiri. Kemudian motivasi, kalau hal yang penting kemudian itu motivasi ya. Kalau motivasi, tanpa ada motivasi dalam diri kita pengen ngelakuin suatu hal kan nggak mungkin juga bisa kita lakukan gitu kan. Memang betul kayak apa ya tadi kak, manajemen waktu, habis itu Kemampuan akademik, akademik, jaringan sosial. jaringan sosial itu juga penting. Namun bagi saya yang paling penting itu adalah motivasi. Jadi ini Bang, kalau misalnya Abang dihadapkan sama tentang manajemen waktu, Abang dihadapkan sama dua pilihan. Satu, ketika Abang mengikuti suatu lomba nih misalnya, kita bikin aja lomba puisi, dan Abang harus latihan besok. Sementara Abang ada deadline tugas besok juga deadline-nya. Jadi gimana Abang mengatasi hal tersebut? Jika waktu itu dalam satu hari ya kak, Iya. kemungkinan besar jika itu sambil ada kegiatan perkuliahan juga, mungkin dari waktu pulang perkuliahan itu saya akan mengerjakan tugas saya terlebih dahulu. Kemungkinan kalau saya membagi waktunya gini kak, saya mengerjakan tugas itu mungkin sampai malam, ya mungkin dibatas jam 10 malam, kalau bisa tugas itu udah selesai kak. Kemudian untuk membuat puisi saya akan, kan terkadang kita sambil ngerjain tugas itu pasti kan ada jeda kak, istirahat. Jeda istirahat itu untuk kita memikirkan konsep seperti kayak membuat puisi itu tadi kayak. Yaudah setelah puisi itu terjadi, kemungkinan waktu subuh tuh saya waktu menghafalnya, karena normalnya kan kalau waktu subuh ataupun pagi gitu kan pikiran masih fresh kak. Jadi mungkin itu kesempatan untuk menghafal puisi tadi kak. Berarti itu semua Tergantung diri kita, sendiri ya, Kak. Oke, terakhir nih Bang. Kayaknya banyak teman-teman di luaran sana yang sebenarnya punya potensi, tapi mereka belum berani untuk memulainya. Kira-kira ada nggak pesan buat mereka, Bang? Mungkin pesan saya untuk teman-teman sekalian, untuk kalian jangan pernah takut untuk gagal, karena kan kita belum mencobanya,
Jangan pernah takut mengambil suatu keputusan atau langkah besar dalam hidup ini. Kita nggak tahu rezeki kita ke depannya itu bagaimana. Yang penting kita harus berani untuk memulai sesuatu hal itu tadi. Kalaupun seandainya pun itu gagal, ya kita masih ada kesempatan lagi untuk mencobanya. Yang jelas kita harus tanamkan dalam diri kita kalau bahwa kita itu bisa. Nah, mungkin itu saya. Baik, wah luar biasa banget ya perjalanan pemikiran yang sudah dibagikan oleh Saudara Muhammad Hidayah Sempurna. Terima kasih banyak untuk Bang Daya sudah meluangkan waktunya dan untuk berbagi cerita yang sangat inspiratif ini. Sama-sama Kak Friska. Francisca, Bang. Francisca. Dan untuk semua teman-teman pendengar, jadi jangan pernah ragu untuk melangkah. Prestasi itu bukan selalu tentang menang, tetapi tentang berani mencoba, berproses, dan tidak berhenti berkembang. Saya Francisca Yantina Marbun selaku host podcast Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra pamit undur diri.